Baik, sebelum kita memulai kelas malam ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberikan kelancaran untuk kelas malam ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, silahkan Pak Fauzan, saya berikan panggungnya. Baik, terima kasih Mbak Adelia yang hebat biasa. Terima kasih sudah berkenan mendampingi Zoom ini sampai dengan akhir nanti. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa bahagia, rasa bangga berjumpa dengan rekan-rekan ya, alumni IHC yang dahsyat, hebat, luar biasa dari seluruh Indonesia. IHC adalah satu-satunya institusi hipnosis ya, yang terakreditasi, Bapak Ibu. Satu-satunya institusi hipnosis yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, institusi hipnosis yang terbesar terdepan di Indonesia. Ya, dengan jumlah alumni yang sudah menyentuh angka 12.000 di seluruh Indonesia. Dan tentu salah satu moto dari alumni IHC adalah belajar terus belajar. Karena IHC, Indonesian Hypnosis Center, juga institusi atau sebuah organisasi pembelajar. Saya jamin Bapak Ibu bergabung dengan IHC tambah lama tambah pinter ya. Banyak wawasan berkembang. Ya, ada Zoom yang gratis, ada Zoom yang berbayar. Pokoknya ikutin aja. Ikutin, kalau punya uang ya ikut yang berbayar, mau yang harga 499, mungkin ada yang harga 2,5 juta, ya sesuai kemampuan. Namun saya jamin Bapak Ibu nanti akan terus berkembang, ya tumbuh berkembang bersama kita semua. Gitu. Nah, malam ini izinkan saya menyampaikan materi tentang love hypnosis. Ini adalah preview, namun meskipun preview, saya jamin Bapak Ibu nanti tetap membawa sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang dibawa oleh Bapak Ibu untuk kehidupan Bapak Ibu semua, untuk rekan-rekan semua. Kalau kita masih percaya pada cinta, insya Allah cinta itu akan datang pada kita. Ya, dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa kita semua berhak untuk merasakan manisnya, lezatnya, nikmatnya cinta. Ya, mendapatkan cinta sejati itu hak semua orang. Dan jangan ada siapapun yang menghalangi kita untuk mendapatkan cinta kita yang indah. Maka tegaslah kita sebagai manusia. Gitu. Ada banyak orang yang nggak tegas gitu ya. Maka melalui materi love hypnosis ini, harapan saya hubungan kita dengan pasangan itu akan semakin harmonis. Bagi pasangan yang sudah mulai kehilangan gairahnya, letupan api cintanya akan meletup kembali. Bagi yang belum punya pasangan, ingin mencari pasangan, ini terbuka lebar. Bahkan nanti di akhir materi saya ajari Anda ilmu pelet ya, pelet cinta. Ya, ilmu pelet itu ada ya. Cuman peletnya hipnosis itu berbeda ya, nggak pakai jin. Nah, hanya dengan kekuatan pikiran ya. Nah, kalau perlu saya juga ajari Anda semua itu ilmu santet, tapi santet yang positif. Itu ya. Kita menyihir sih, tapi sihir yang positif. Itu bukan yang negatif. Ya, kita semuanya pakai hipnosis gitu, Bapak Ibu. Baik, izin tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung share materinya, Bapak Ibu. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Love hypnosis atau love hypno love ya, atau love hypnosis gitu ya. Oke, saya perkenalkan nama saya terlebih dahulu ya. Saya Fauzan Asmara, boleh dipanggil Pak Fauzan, boleh Pak Asmara. Saya instructor Indonesian Hypnosis Center.
kalau ada institusi yang mengajarkan love hipnosis itu hanya IHC ya, dan trainernya hanya saya. Saya juga membawakan juga materi lie detection, forensic hypnosis. Saya kebetulan dipercaya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional kita IHC. Jadi seluruh alumni IHC itu menjadi saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang saya berkewajiban untuk mengembangkan kompetensinya. Kompetensi itu ada 3, satu knowledge, yang kedua skills, yang ketiga values. Jadi saya sangat berkepentingan terhadap peningkatan kompetensi dari Bapak Ibu semua. Sehingga saya kemarin di Jakarta ada kopdar saya datang. Saya ke Makassar ada kopdar saya datang. Di Jogja, Surabaya, saya sering keliling luar daerah hanya untuk menghadiri kopdar-kopdar ini Bapak Ibu. Karena saya sangat senang, sangat antusias, sangat bahagia melihat Bapak Ibu berkembang, ya, meningkat kompetensinya. Saya juga profesional asesor dan peneliti di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Alumni Lemhanas 2022, sehingga di hati saya ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Saya menghimbau kepada seluruh alumni jangan terbawa politik praktis. Jangan sampai kena hipnotis. Gitu ya. Hipnotis alamiah adalah saat nonton film menangis, saat nonton drakor menangis, saat baca buku larut pada buku itu. Ya, saat mendengarkan ustadz ceramah Anda tersentuh gitu ya. Saat Anda lihat TikTok, Anda fokus, Anda terinduksi oleh TikTok itu, akhirnya Anda menjadi terhipnotis oleh salah satu paslon yang kemudian logika Anda tidak jalan, filter mental Anda off, Anda kena sugesti, ya kemudian Anda menjadi orang yang sakit secara mental. Sigmund Freud ya mengatakan bahwa ada sih orang yang idealis banget ya, mendewa-dewakan seseorang, bahwa orang itu kayak nggak ada cacatnya, itu sempurna, itu Anda sudah nggak sehat secara mental. Ya, Anda tetap melihat bahwa manusia itu ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Jadi kalau Anda melihat orang kok sempurna banget tanpa ada cacat, berarti Anda sakit secara mental karena Anda sudah kena hipnosis. Atau sebaliknya, Anda melihat seseorang itu ya jelek, nggak ada baiknya, Anda juga sudah kena hipnosis. Karena dunia politik juga dunia hipnosis. Ini saya sebagai orang dari Lemhanas, saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu semua, mari kita berpolitik secara sehat, gitu ya. Pikiran kita juga sehat, ya, jangan sampai Anda menjadi korban, gitu ya. Korban. Karena kebetulan saya juga pernah bergerak di bidang komunikasi politik, ya. Tahun 2019 saya adalah Direktur Komunikasi Pemenangan salah satu paslon. Ya. Tapi alhamdulillah menang paslonnya itu ya. Jadi saya paham betul. Dan sekarang saya sudah pensiun untuk urusan seperti itu. Ya, karena dunia itu dunia politik itu juga dunia hipnosis, dunia mempengaruhi pikiran orang. Itu ya Bapak Ibu ya, saya menghimbau untuk jangan terbawa oleh idealisme buta atau fanatisme buta. Bapak Ibu tetap memiliki mental yang sehat. Oke, saya juga lesson hipnoterapis ya, CTUSE dan seterusnya. Kebetulan saya juga Presiden DPW PKI Jogja dan seterusnya. Saya juga punya perguruan tinggi di Semarang, STI Total Win Semarang, dan alhamdulillah baru kemarin turun izin untuk program pasca sarjananya. Itu Bapak Ibu berkait dengan saya. Bapak Ibu boleh panggil saya Pak Fauzan, boleh Pak Asmara. Silakan. Mau manggil panggilan yang mana gitu ya. Oke, kembali ke laptop, kita bicara tentang ya, kita bicara tentang love hypnosis. Nah, love hypnosis yang di sini, Bapak Ibu, hipnosis cinta ini ramuan rahasia dari berbagai ahli, berbagai riset, dari Neil Strauss sampai dengan David Sachs. Bapak Ibu nggak perlu baca penelitian mereka, nggak perlu baca buku mereka,
ya, saya kemas dalam sebuah Zoom, pelatihan Zoom, ya, yaitu Love Hypnosis selama 2 hari, ya. Dan kabar baiknya saya kasih Bapak Ibu hadiah 1 kali pertemuan lagi. Jadi hitungannya sangat murah gitu ya, karena menjadi 3 pertemuan. Ya, pertemuan yang terakhir nanti khusus saya ajari bagaimana memakai ilmu hipnosis untuk keperluan mempengaruhi hati orang atau pelet ya, pelet cinta. Nanti ada pelet cinta, ada energi cinta dan seterusnya. Baik, dan di sini no puasa, no ritual. Tidak ada puasa, tidak ada ritual. Ya, orang kadang kalau ingin mempengaruhi hati orang, yaitu harus pakai begini, ritual begini, kayak sembara mesem lah atau apalah gitu ya. Ini nggak pakai. Ya, bahkan nanti ada bonus juga untuk wanita yang ikut pelatihan di Love Hypnosis ini, ada bonus juga Hypno Beauty. Anda nggak perlu pakai susu untuk cantik ya. Cantik nanti saya program, bukan Anda merasa cantik, memang Anda nanti akan cantik karena inner beauty Anda. Kecantikan dari dalam itu akan keluar semua. Anda jadi ramah, penuh kasih sayang, penuh perhatian, Anda hangat pada semua orang. Anda betul-betul tahu bagaimana membuat orang nyaman. Anda adalah spesialis yang tahu betul bagaimana orang nyaman dengan Anda. Nanti saya suntik di bawah sadar Anda. Ya, Anda juga punya cinta, punya gairah. Lengkaplah Anda sebagai wanita, itu Hypno Beauty. Itu nanti hadiah dari saya. Sebab kalau saya biasanya kalau Hypno Beauty bayarnya mahal ya, paling tidak 2,5 juta minimal. Nah, tapi untuk alumni IHC saya gratiskan untuk peserta. Itu ya teman-teman ya, Hypno Beauty. Oke, Bapak Ibu, ada 10 kebijaksanaan cinta, 10 ya. 10 kebijaksanaan cinta. Yang pertama, kunci yang pertama, sangatlah menyakitkan mencintai seseorang tapi ia tidak mencintai kita. Namun lebih menyakitkan bila mencintai tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyatakannya. Seperti kita buat kado tapi nggak pernah disampaikan, tapi itu Anda simpan. Anda harus memiliki keberanian untuk menyatakan cinta Anda. Hanya perlu 1 menit untuk menghancurkan seseorang karena cinta, butuh 1 menit. 1 jam untuk menyukai seseorang, atau 1 hari untuk mencintainya, namun membutuhkan waktu seumur hidup untuk memulihkan luka-luka karena cinta. Bagi Anda yang memiliki luka-luka karena cinta, disinilah Anda akan sembuh luka Anda. Nanti ada sesi terapi yang mendominasi dalam Zoom ini, nanti termasuk terapi ini, gitu ya. Melupakan bukan selalu berarti memaafkan, maka jangan pernah lari dari kenyataan cinta. Jadi kalau ada luka, ada emosi, itu semuanya dibutuhkan ya. Emosi itu penting ya, untuk kita punya. Namun bagaimana kita menerima emosi, menerima, ya kemudian kita punya strategi untuk melepas. Itu ya, kalau kita tidak punya emosi malah bahaya sekali ya. Kalau Anda sedih, Anda benci, ya Anda dendam, kemudian itu adalah emosi-emosi yang memang ada pada setiap manusia. Dan itu dibutuhkan oleh kita agar kita lebih waspada untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Namun jangan sampai emosi-emosi itu mempengaruhi aktivitas keseharian kita, mempengaruhi hidup kita. Kita misalnya marah, benci pada seseorang, itu kecewa, itu membuat Anda kemudian bekerja tidak bisa fokus ya. Anda menutup diri dari pria lain atau wanita lain. Ya, bahkan ada yang sampai usia 30 tahun belum menikah, ada yang sampai 40 tahun belum menikah. Ada yang sampai 42 tahun belum menikah. Gitu. Nah, nanti di sini Anda akan sembuh. Gitu. Nah, sewaktu saya berada di Makassar 2 minggu yang lalu, ada orang yang datang karena usia 40 belum menikah. Padahal punya penghasilan, punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Orangnya juga tidak jelek, cantik gitu ya. Tapi kenapa nggak menikah? Why? Ada sesuatu gitu. Ada pria yang punya penghasilan, punya rumah, ya bagus, ganteng, gagah,
Kenapa belum menikah? Ada sesuatu, ada data bawah sadar, ada trauma-trauma yang harus dibuang. Itu ya, teman-teman ya. Orang yang nggak punya, maaf, orang yang disable, ya, orang yang memiliki kekurangan fisik aja menikah. Orang yang mohon maaf tunanetra saja menikah, gitu ya. Ada jodohnya. Ada orang yang nggak punya tangan aja menikah. Ada orang yang miskin aja menikah. Gitu ya. Kenapa kok orang sempurna kok nggak menikah? Itu kan pertanyaan. Kabar baiknya, ya, kabar baiknya Bapak Ibu, 4 hari yang lalu saya dapat kabar sudah menemukan pasangannya dan mau menikah, dan saya diundang. Saya sudah berkali-kali begitu ya. Setiap kali ada Zoom materi ini, selalu saja ada pernikahan-pernikahan setelah itu. Gitu. Selalu saja ada pernikahan-pernikahan. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa saya kok nggak dapat jodoh ya, kenapa kok saya sampai sekarang susah ya untuk membuka lagi hati saya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan pencerahan gitu ya. Oke. Ada juga sih peserta Zoom yang saya rem gitu. Karena pinginnya nikah terus gitu. Harus direm gitu. Kalau Pak, ini ada Master Edi nih dari Mojokerto nih, ini perwira polisi, ini tahulah siapa itu orangnya. Pinginnya nikah terus itu, akhirnya saya rem gitu. Ini karena program bawah sadar juga tuh. Kalau setiap kali ada orang jatuh cinta, ini kok pinginnya nambah-nambah terus ya. Oke, mungkin Tuhan menginginkan kita untuk bertemu dengan orang yang tidak tepat sebelum kita menemukan orang yang tepat. Supaya kita bertemu dengan orang yang tepat, kita akan sadar bahwa betapa berharganya anugerah itu. Banyak orang yang datang pada hidup kita, Bapak Ibu. Saya juga banyak sih wanita dalam hidup saya. Ada yang jadi anugerah bagi saya. Banyak wanita yang mampir kehidupan Pak Edi, Master Edi gitu ya. Ada yang jadi anugerah, ada yang jadi pelajaran. Semua orang, baik atau buruk yang datang menghampiri hidup kita, itu semuanya adalah kehendak Tuhan. Ya, nggak usah Bapak Ibu sesali, ya nggak usah Bapak Ibu apa ya, itu semuanya adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita menjadi jauh lebih kuat, lebih hebat ya, dari sebelumnya. Orang itu semakin dikasih ujian cobaan bukan makin lemah, seharusnya makin kuat. Seharusnya makin kuat. Oke, cinta adalah ketika kamu menerima ya seluruh kelemahan kekasihmu dan seterusnya. Ya, adalah bahwa kita tidak tahu apa yang kita dapatkan sampai kita kehilangan itu. Jadi kalau Anda ada kita punya istri, punya suami ya, kadang kita meremehkan, menyepelekan gitu ya. Ya, padahal Anda belum tentu sanggup lah hidup tanpa dia. Ya, jangan Anda ya saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Jangan Anda berharap surga kalau Anda belum bisa membahagiakan istri Anda, pasangan Anda, Bapak Ibu ya. Jangan berharap surga. Wanita itu bunga dalam keluarga. Kalau Anda ingin rumah seperti surga, penuh taman bunga, bahagiakanlah istri Anda, bahagiakanlah pasangan Anda. Maka rumah itu seperti taman bunga. Anak-anak Anda tumbuh kembang sempurna. Kalau punya peliharaan itu gemuk-gemuk semua. Tapi kalau Anda ingin rumah kayak kuburan, sunyi senyap, tidak ada kehidupan, maka sakitilah pasangan Anda, istri Anda. Maka rumah itu seperti kuburan sunyi senyap, tidak ada kehidupan. Anak-anak Anda tidak tumbuh kembang sempurna. Rumah itu mati. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, bahagiakanlah pasangan Anda. Ya, istri Anda itu sudah melahirkan anak Anda, rawat sampai besar gitu ya. Tidak mengenal cuti, sakit pun tetap harus menjalankan perannya. Dalam kondisi apapun yang emosinya harus menjalankan perannya tanpa Anda gaji. Ya, demikian juga sebaliknya, gitu ya. Mari kita jangan sepelekan kekasih kita, kasih dia perhatian selayaknya. Ya,
kasih dia apa yang menjadi haknya. Ya, karena Anda belum tentu sanggup hidup tanpa dia. Rhoma Irama dalam sebuah lagu bernyanyi. Lagunya kira-kira begini. Kalau sudah tiada baru terasa ya, bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Tepuk tangan dulu dong. Ku tahu rumus dunia semua, nah, dan seterusnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Adik kita beri hak dari pasangan kita masing-masing. Peran istri jalankan, peran suami jalankan, gitu ya. Nah, bagi para suami, bahagiakanlah istrinya. Jangan berharap surga kalau belum bisa membahagiakan istri. Itu ya. Anak Anda pintar, anak Anda hebat, itu karena istri Anda. Itu ya teman-teman ya. Kecerdasan anak Anda itu 75% dari istri, bukan dari Anda. Jadi ya, Anda agak bodoh-bodoh sedikit, nggak apa-apa. Yang penting istri pintar gitu. Istrinya pintar, kemudian soleha itu, wah saya jamin itu putra-putri Anda itu begini semua. Itu kawan-kawan ya. Oke. Baik. Ya, jangan mengharap, jangan mengharapkan cinta sebagai balasan, tunggulah sampai cinta itu bertumbuh. Sabar ya. Nanti ada tips-tips bagaimana menumbuhkan cinta. Pak Fauzan, Master, kok nggak bisa ya menumbuhkan cinta dari pasangan saya? Ada tipsnya, nanti saya kasih. Ada 5 cara menumbuhkan cinta. Sudah PDKT ini, tapi nggak tembus-tembus, ada cara. Ya, yang masih single-single tadi. Dan asiknya itu, kalau Anda sudah jadi kawan saya, Anda boleh ya WA, boleh bertanya, gitu ya, boleh, boleh. Oke, saya lanjutkan. Karena waktunya nggak banyak, saya persingkat aja. Ada hal yang ingin kamu dengar dari dia, tapi dia diam 1000 bahasa. Walau demikian, janganlah kamu menjadi tuli ketika seorang mendirikan cinta di link Anda. Banyak orang yang mendirikan cinta pada Anda. Banyak orang yang menunggu satu pintu terbuka, sehingga mengabaikan pintu yang lain. Gitu. Bahkan banyak orang yang mengejar cinta yang sudah pergi. Anda kalau mengejar cinta yang sudah pergi, itu bukan cinta. Itu adalah marah, obsesi. Anda sakit secara mental. Anda sudah tahu ini cinta sudah pergi. Anda kok mengejar-ngejarnya, Anda mengemis-ngemis cinta itu. Itu bukan cinta lagi, saudara. Nah, Anda sudah terluka. Gitu ya, kawan-kawan ya. Oke, jangan pernah berkata selamat tinggal jika hatimu masih ingin mencobanya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, cinta datang kepada mereka yang masih mempunyai harapan. Jadi Anda harus memiliki harapan. Walaupun 1001 kali mereka dikecewakan. Kepada mereka yang masih percaya, meskipun mereka telah dikhianati. Kepada mereka yang memiliki keberanian untuk membangun kepercayaan. Itu teman-teman. Dan yang terakhir, permulaan cinta adalah membiarkan dia yang kita cinta menjadi diri mereka sendiri. Orang berbahagia karena cinta tidak pernah memiliki seluruh apa yang mereka impikan. Mereka hanya melakukan satu hal, yaitu cinta yang cukup untuk menutup kelemahan kekasihnya. Jangan menuntut kekasih Anda seperti yang Anda inginkan, kasihan ya. Biarlah dia jadi diri mereka sendiri. Itu ya. Dukunglah dia. Ya, beri ruang untuk tumbuh berkembang, beri ruang untuk meningkatkan kompetensinya, dorong mimpi-mimpi. Kalau Anda memang mencintainya, bukan Anda memproteksi, melarang ini itu gitu ya, membatasi.
apalagi terus harus menjadi seperti orang lain, itu Anda sangat kejam sekali gitu ya. Anda sangat kejam sekali. Gitu kira-kira kawan-kawan ya. Oke, apa sih cinta itu? Cinta itu adalah unconscious response. Cinta itu respon bawah sadar. Bagi saya cinta adalah, menurut saya mencintai berarti, ini setiap orang kalau saya tanya beda-beda nih, karena memang cinta itu unconscious response. Ya, saya paling tidak suka diperlakukan oleh pasangan saya begini, cara saya mencintai dan seterusnya. Ini nanti kalau saya tanya kepada seluruh orang yang ada di sini, itu jawabannya bisa beda-beda. Cinta adalah program bawah sadar. Itu ya teman-teman ya. Anda bisa memilih jodoh Anda. Anda bisa memilih jodoh Anda, namun Anda tidak bisa memilih kepada siapa Anda jatuh cinta. Karena cinta itu adalah program bawah sadar. Itu kawan-kawan semua. Entah kenapa Pak Andri Purwadani ini, entah kenapa ya, kalau lihat cewek dengan tipe tertentu, itu jatuh cinta. Entah kenapa Pak Wim Damopoli ini, dari Manado ini, entah kenapa ya, kalau saya lihat wanita kayak gini, langsung saya jatuh hati, nggak bisa ditahan. Karena itu memang data bawah sadar. Itu terkumpul dari experience Anda mulai kecil hingga saat ini. Entah kenapa, itu saya kok langsung jatuh cinta. Entah kenapa ya, kalau saya lihat orang cewek yang putih, ya, langsing, kok saya nggak bisa menahan diri. Gitu ya. Nah, karena memang cinta itu adalah program bawah sadar. Namun nggak usah khawatir, lewat materi ini Anda bisa dibantu untuk mengedit. Ya. Kalau ada data-data bawah sadar yang kurang memberdayakan Anda, yang menghambat kehidupan Anda, bisa. Misalnya, kenapa ya saya kok setiap kali jatuh cinta pasti aja sama orang yang jauh lebih tua? Kenapa ya? Itu program bawah sadar. Ya. Dan juga bergantung pada energi. Ya, ini saya tutup dulu ya, maaf ya, saya tutup dulu. Coba ada cewek wanita yang feminim tapi energinya maskulin. Pernah nggak melihat ada cewek yang feminim tapi energinya maskulin? Itu biasanya energi maskulin itu, apa yang terjadi pada cewek, akan menarik pria-pria lemah. Dia terjebak, ya punya suami atau pasangan yang lemah, yang nggak tanggung jawab, pengangguran, nggak kerja, gitu. Dan dia biarkan istrinya bukan jadi tulang rusuk tapi tulang punggung. Dan entah kenapa wanita-wanita dengan energi maskulin ini hanya tertarik pada pria-pria yang lemah tadi. Karena Anda memang menarik energi energi apa yang ada dari diri Anda, itu menarik pria-pria yang lemah datang kepada Anda. Ini salah satu contoh. Maka ada juga sih pada wanita itu yang disetel energinya. Kalau wanita itu energi feminimnya terlalu berlebihan, itu juga bahaya. Kalau dalam psikologi itu ada namanya uh, Sinta Syndrome, yaitu wanita yang bergantung pada pria, ya, karena dia terbawa oleh cerita-cerita masa kecil. Sebelum dia tidur sering dibacain cerita oleh ibunya atau oleh orang tuanya tentang cerita sang putri yang kemudian menunggu sang pangeran menyelamatkannya. Namanya Cinderella Syndrome, dan ini membuat wanita itu jadi rapuh, jadi gantung banget sama pria, baik secara ekonomi maupun secara psikis. Akhirnya apa? Pada saat dia tersakiti, sudah pemabuk, suaminya pemukul, namun dia tidak bisa melepasnya, itu ya. Karena ada ketergantungan itu. Maka energi maskulin dan feminim ini juga perlu disetel ya, kawan-kawan ya. Kalau terlalu banyak nggak bagus, kalau terlalu sedikit juga nggak bagus. Dan itu semuanya adalah program bawah sadar. Master, kenapa sih kok saya kok energi maskulinnya kok keren ya, kok mendominasi? Itu karena pembelajaran Anda dari kecil hingga besar. Mungkin Anda melihat ibu Anda yang memiliki energi yang serupa, mungkin sedang melihat tantenya. Itu satu keluarga itu, kalau ayah, seorang ibunya kok punya ayah yang pengangguran, yang lemah, turun kepada anak, biasanya akan pria-pria yang sama gitu ya.
Ini contoh sederhana bahwa cinta itu program bawah sadar. Ada sih, kenapa sih ya? Saya kalau jatuh cinta pasti dengan yang jauh lebih tua. Entah kenapa kalau ketemu Master Edi ini dari Mojokerto ini, dari Sidoarjo sebenarnya ini. Kenapa ya jatuh cinta gitu? Kenapa sih kalau lihat orang berseragam polisi kok saya jatuh cinta? Atau berseragam tentara jatuh cinta. Makanya ada polisi gadungan, TNI gadungan tuh, dan korbannya banyak itu. Itu program bawah sadar. Kenapa ya? Ada pria yang tertarik justru pada wanita yang jauh lebih tua. Wah, itu program bawah sadar. Kalau itu mengganggu, itu dengan bantuan hipnotis bisa dirubah, gitu. Bisa diperbaiki. Gitu. Kayak Pak Damopoli dari Manado ini ada aja cewek yang suka sama beliau ini. Padahal sudah berusia lah ya. Nah, paling tidak sudah ya Iya, 50-an. Tapi entah kenapa ada yang suka. Ada juga coba saya tanya ya, Bapak Ibu boleh chatting ya. Saya tanya ya. Pernah nggak ya menemui seorang wanita yang suka sama suami orang? Kalau sama suami orang itu doyan, tapi kalau kalau dengan yang lain nggak, ada nggak ya? Coba di chatting, ada nggak wanita yang suka sama suami orang? Oh pernah, Pak Budi Sulistiono Lampung langsung, karena memang sudah mengalami. Ada ya. Kalau nggak suami orang nggak doyan gitu. harus, harus ada. Nah itu kan program bawah sadar. Ada. Baik, baik. Ada nggak? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Oh banyak katanya. Ada nggak sih wanita muda atau sorry, ada sih enggak sih pemuda kok sukanya sama yang tua, wanita-wanita tua, ada nggak sih? Ada, ada. Baik. Ya. Kenapa kok terjadi banyak perselingkuhan? Ya, terjadi banyak masalah dalam rumah tangga. Ya, karena jodoh Anda ya belum memberikan Anda kenyamanan, belum memberikan kepuasan psikis bagi Anda. Ya, misalnya nih, Mas Riki Saiful Firdaus sudah beristri. Namun istrinya itu betul-betul memang jodoh beliau ya. Namun istri beliau itu belum bisa memenuhi kebutuhan psikisnya. Kalau dalam Sigmund Freud itu namanya id ya, dorongan dari id dari dalam. Dan itu kalau nggak dipenuhi itu pusing kepala itu. Ya. Nanti ada ego yang merasionalkan kan. Tapi kalau nggak terpenuhi itu bisa bisa terjadi stres. Ya. Harus terpenuhi. Makanya kemudian Mas Riki Saiful Firdaus akhirnya mencari, akhirnya lewat perselingkuhan. Karena dia menemukan kenyamanan. Entah kenapa lihat kayak Mbak Adelia ini kalau melihat pipinya begitu, wih kayaknya menggemaskan ya lihat Mbak Adel itu ya. Entah kenapa ada pria-pria yang suka yang model-model Mbak Adelia ini. Nah itu program bawah sadar. Selalu saja ya. Sebenarnya teman-teman nggak usah khawatir nggak dapat jodoh ya, karena setiap orang sudah ada jodohnya. Ada yang orang yang rambutnya keriting, ada yang suka. Dan suami saya lebih tua 3 tahun dari saya. Oh, nggak apa-apa Bu, Ibu murni dari Samarinda. Itu teman-teman ya. Jadi cinta itu program bawah sadar. Ya, ini misteri, misteri. Ya, namun kalau program bawah sadar Anda itu mengganggu Anda bisa disembuhkan. Anda bisa diotak-atik itu, bisa diedit, bisa diedit. Yang suka sama suami orang, Master, saya tuh setiap kali suka mesti suami orang. Bisa nggak di reprogramming? Bisa, kenapa tidak? Saya tinggal masuk ke data yang ada di bawah sadarnya. Ada data-data itu. Nah, data-data itu harus dinetralisir. Misalnya Master Edi, kenapa ya Master kok saya pinginnya kok begini, begini ya bisa juga. Orang yang suka, oke, mau Pak diedit, oh Mbak Atin Fitria katanya mau diedit, boleh diedit. Kenapa sih Pak Master? Kenapa ya? Saya kalau
jatuh cinta sama pria mesti pria-pria lemah, pria-pria nggak punya duit gitu ya, pria-pria yang cuma jadi benalu. Kenapa sih Pak? Itu ada data bawah sadar Anda yang perlu dibuang, diedit. Kenapa ya Master ya? Setiap kali ketemu pasangan mesti suka mukul, keras, kasar, jatuh cinta lagi pada model-model begitu gitu ya. Kenapa saya lebih suka yang tua ya Master gitu ya? Kok doyannya sama Pak Damopoli gitu ya. Padahal umurnya masih 20 tahun gitu. Sukanya yang usia-usia 40 tahun ke atas. Kenapa ya? Putus dari situ kembali itu lagi gitu. Why gitu. Kalau Pak Raja Maulana yang suka cewek yang lebih muda itu memang semua laki-laki begitu Pak. Jadi nggak perlu diedit Pak. Nggak perlu diedit. Oke, baik. Saya lanjutkan kawan-kawan. Ini kalau saya tanya bisa panjang, nggak perlu saya tanya. Bagaimana Anda tahu kalau Anda sedang jatuh cinta? Setiap orang beda-beda kan? Hal apa yang membuat Anda yakin bahwa seseorang mencintai Anda? Saya tanya beda-beda. Karakteristik apa seperti apa yang ada di diri seseorang yang membuat Anda langsung jatuh cinta padanya? Apa karakteristiknya? Ada yang lucu gitu ya, ada yang pendiam, ya ada yang karakteristik fisik misalnya tinggi, atau gemuk gemuk, sukanya sama yang gemoy-gemoy gitu ya. Jangan terlalu suka sama pria yang six pack ya Bapak Ibu. Bercanda kali, maaf bercanda. Katanya kalau pria tuh terlalu six pack dia malah nggak suka sama wanita Bu. Jadi dia suka sama pria. Oke, ini kalau saya tanya satu-satu panjang gitu, panjang. Saya hanya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa cinta adalah program bawah sadar yang setiap orang sangat berbeda, gitu ya. Cinta adalah gabungan dari berbagai state, mulai dari perasaan, emosi, berbagai persepsi, kondisi fisiologi sampai neurologis. Kalau Anda sedang jatuh cinta ya, sampai neurologis. Saraf-saraf Anda terkesiap gitu ya, jantung deg-degan, berdebar gitu ya. Apalagi kalau rindu sampai nangis-nangis. Hormon-hormon cinta nanti saya jelaskan ya. Ada namanya oksitosin, vasopresin dan seterusnya. Nah, ini cinta itu memang luar biasa teman-teman. Makanya saya itu sedih kalau ada orang yang belum merasakan bagaimana indahnya cinta. Ya, saya tidak menyuruh Anda ganti pasangan, apalagi tukar tambah gitu ya. Selama pasangan Anda itu orang baik, layak diperjuangkan, ayo kita atasi dengan love hypnosis ya. Tapi kalau pasangan Anda nggak layak diperjuangkan, sudah pemabuk, penjudi, suka mukul, apa buang aja gitu ya. Itu dibuang saja jauh-jauh, ngapain gitu ya. Ngapain buang aja. Kalau Anda nggak bisa buang ya, Anda berhak bahagia Bapak Ibu. Berhak bahagia. Anda harus tegas. Ya, bukan Anda harus membuangnya dalam pengertian apa? Maksudnya dibuang, maksudnya buang dia dari hati Anda. Abaikan dia. Anda menuntut lebih tegas. Gitu. Tapi kalau sampai mukul apa kekerasan dalam rumah tangga, Anda harus segera pergi menjauh dari dia. Itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, ya ini saya lewati aja. Ya, dimensi bawah sadar saya lewati. Nah, ada tiga elemen cinta ya. Love itu paduan dari satu intimasi, yang kedua passion, yang ketiga komitmen. Itu cinta yang luar biasa. Intimasi itu apa? Elemen emosi berupa kehangatan, kepercayaan, trust ya. Trust, ada kedekatan dan ingin untuk berdekatan, bersentuhan, membina hubungan. Jadi kalau Anda bersentuhan, ya Pak Wim dari Manado ini kok bersentuhan dengan wanita kok merasa nyaman, itu ya, merasa ada kehangatan, berarti itu ada intimasi. Gitu. Ingin ketemu lagi, hangat, gitu ya. Tapi kalau menyentuh kok nggak nyaman, intimasi nggak ada. Ada toh istri yang dipegang suaminya malah menjauh,
gitu ya. Tangannya mulai menjauh karena dia sudah nggak nyaman dengan sentuhan itu. Gitu. Intimasi. Yang kedua passion. Passion ini elemen emosional berupa api gairah yang menggelora. Ada gairah. Ada gairah. Pingin bercinta itu passion. Pingin meluk, berjumpa, bercinta itu passion. Yang terakhir komitmen. Komitmen ini elemen kognitif berupa keputusan untuk stay bersama, membangun hubungan. Itu komitmen. Nah, perpaduan dari ketiga hal ini, teman-teman ya, menghasilkan berbagai bentuk dari bagaimana kita punya hubungan dengan pasangan atau kekasih kita. Ada non-love tanpa cinta. Hubungan sepintas tidak mengandung komponen cinta. Ya, ada liking, sebatas suka, menjadi teman ngobrol. Tidak ada komitmen, nggak ada gairah. Hanya sebatas dekat ya. Ngobrol sama Pak, misalnya ngobrol sama Mbak Alifah atau Mbak Diah itu, Pak Hanun. Ngobrol kok enak ya, enak itu intimasi, gitu ya. Namun di situ nggak ada komitmen, tidak ada gairah, gitu ya. Nggak ada komitmen, nggak ada gairah. Nah, kemudian ada yang tergila-gila, pada pandangan pertama udah tergila-gila, namun tidak ada keintiman, tidak ada komitmen juga. Ada yang cinta kosong, ada unsur komitmen, tetapi dan kurang gairah. Coba saya tanya nih, boleh dijawab di Zoom, di chatting ya. Saya tanya, cinta kosong ini, ada nggak orang dalam sebuah rumah tangga berada dalam satu atap, berkomitmen membesarkan anak bersama-sama, namun sebenarnya sudah tidak ada gairah, tidak ada keintiman? Ada nggak? Coba di chatting. Ada nggak? Dalam sebuah rumah tangga, ya, mereka punya komitmen untuk terus bersama, tapi sebenarnya kosong. Di situ tidak ada gairah, tidak ada keintiman. Ada nggak? Oh, pengalaman pernah mengalami sendiri katanya. Oh, ada. Ya, ya, ya. Baik. Ya, ada. Ada. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ada. Oke. Ada. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Ada nggak romantic love? Hubungan intim menggairahkan tapi kurang komitmen. Ya, sehingga pasangan yang jatuh cinta romantis ini terbawa secara fisik dan emosi, tetapi tidak mengharap hubungan jangka panjang sampai ke pernikahan. Ada nggak? Ada nggak? Ya, dia intim, dekat banget. Kalau bersentuhan tuh nikmat sekali, nyaman sekali gitu ya. Ada kedekatan dan ada gairah itu. Setiap ketemu bercinta, sehari bisa 2 kali, 3 kali bercinta. Gitu. Tetapi tidak ada komitmen tuh untuk bersama gitu. Gitu. Ada nggak? Coba diketik. Ada nggak yang hubungan kayak gini? Ini biasanya orang berselingkuh gitu. Berselingkuh. Ya, banyak katanya. Oke, ada juga banyak. Oke, ya banyak ya. Memang begitu ya Bapak Ibu, kehidupan cinta itu seperti itu. Ini yang paling banyak Bapak Ibu ya, yang paling banyak yang seperti itu, yang paling banyak. Ada juga banyak gitu ya. Jadi ya ada keintiman, ada gairah, namun tidak ada komitmennya. Sudah kita hanya main-main aja ya. Ya ini aja just for fun ya. Jangan berharap kita sampai menikah ya, atau kita jadinya udah sama-sama sadar lah posisi masing-masing gitu ya. Ada itu. Gitu. Makanya orang kalau sudah tidak menemukan kenyamanan di rumah, dia mencari kenyamanan di luar. Nah, kalau Bapak Ibu berada pada terjebak pada pernikahan seperti itu, nanti bisa dibantu. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang sebatas intimasi, komitmen tanpa gairah ada. Pasangan yang sudah padam api cintanya ada. Yang usia-usia 40-an, ya usia-usia dari cowoknya 55 gitu ya. Ceweknya 53 gitu. Atau cowoknya 40, ceweknya misalnya 35. Ada yang sudah apa ya, nggak ada nggak ada cinta, ada intimasi, ada komitmen, tapi nggak ada gairah. Terbatas kayak 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 hubungan teman ya.
Ada loh yang Anda berumah tangga, Anda dengan pasangan itu kayak teman aja gitu. Kayak teman. Merasa itu. Ada nggak ada nggak di sekeliling Anda suami istri yang sudah tidak ada gairah lagi, hanya kayak teman? Ada nggak? Ini bahaya ini. Nanti malah ada itu ya. Iya, iya. Malah gairahnya itu didapatkan dari tempat lain. Nah, itu bahayanya di situ itu. Oke, ada cinta bodoh, gairah, komitmen tidak intim. Wah, ini gila ini. Ya, kurang intim disebabkan karena tidak ada kecocokan pribadi. Nggak intim, nggak pernah dekat. Ya. Nah, cinta jenis ini tidak akan bertahan lama ya. Terlalu terburu-buru berkomitmen tanpa mengenal kepribadian masing-masing. Nggak bisa intim kan? Apa? Ada perbedaan personality yang sangat mendasar. Namun terus si istrinya bilang begini, ada waktu waktu nanti akan merubah dia, nanti suatu ketika dia akan berubah. Nanti kalau sudah punya anak mungkin dia berubah gitu, sampai ditunda-tunda untuk pisah gitu ya, sampai punya anak 1, 2, 3, 4 gitu. Setelah itu mau bercerai, aduh nanti anak trauma, udahlah bertahan aja lah. Padahal sudah nggak ada itu, nggak ada keintiman. Ya meskipun juga ada gairah, ada komitmen tuh terus. Nah, yang terakhir adalah cinta yang sempurna yang kita idam-idamkan bersama. Itu teman-teman. Oke, nanti kita bahas tentang falling in love, ya, unconscious response, itu natural desire. Bapak Ibu ya kita bahas. Terus kita juga akan berikan pemahaman kepada Bapak Ibu bahwa dua insting dasar makhluk hidup itu survival dan reproduksi. Ya, sperma berlimpah dan memiliki peluang besar. Makanya pria-pria, ya, semua pria yang ada di Zoom ini itu termasuk Pak Ahkam, termasuk Pak Wim, masih mengeluarkan sperma itu Pak Wim itu masih itu tiap hari masih setiap pagi ada 89 juta sperma ya, apalagi yang masih muda-muda gitu ya, itu ada. Sehingga karena saking berlimpahnya sperma itu setiap orang kayaknya mau dibuahi semua itu ya. Pak Ngasirun itu masih berlimpah itu. Nah, sel telur itu terbatas hanya sekali sebulan. Ya, maka wanita itu milih-milih selektif ya. Siapa yang membuahi sel. Kalau tidak hati-hati, maka dia akan menderita. Dia harus memilih pria yang bertanggung jawab, yang mau ya, membesarkan anak. Maka wanita tidak sembarangan. Itu karena memang sel telurnya terbatas. Men concern pada wanita sehat dan cantik yang bisa memberikan keturunan. Woman itu concern pada pria yang cerdas, kuat, baik, dan punya masa depan. Wanita itu lebih melihat, lebih peduli pada masa depan pria, dan pria lebih peduli pada masa lalu wanita. Pria itu mengumbar dan mudah tertarik pada wanita cantik, namun kemudian bisa segera melupakannya. Itu ya. Oke, baik kawan-kawan. Oke, cinta dan nafsu secara neurobiologis saling melengkapi, berkorelasi. Keduanya merupakan mekanisme bertahan hidup spesies. Itu kawan-kawan. Oke, pecundang cinta. Nah, mungkin ada di antara Anda di sini yang jadi pecundang cinta. Satu, apa cirinya pecundang cinta? Apakah Anda adalah orang yang merasa tidak layak dicintai? Apakah Anda sering kali dihianati, ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai karena mereka selalu menemukan orang yang lebih baik dari Anda? Anda pecundang cinta. Apakah Anda menganggap seseorang hanya akan mencintai Anda jika Anda telah memenuhi syarat tertentu? Apakah Anda takut jatuh cinta dan takut menjalin hubungan cinta? Apakah percintaan Anda hanya sekumpulan drama tragedi? Apakah Anda tidak bisa mengendalikan perasaan diri saat mencintai seseorang sehingga Anda seringkali teraniaya dalam hubungan cinta?
Apakah Anda tidak bisa hidup tanpa cinta, lalu tidak bisa melepaskan orang yang nyata-nyata sudah menyakiti Anda, mendolimi Anda, mengkhianati Anda, melukai hati Anda berkali-kali, menyelingkuhi Anda, berbohong pada Anda, bermain di belakang Anda berkali-kali? Apakah Anda adalah orang yang hanya bisa berkata iya untuk apapun yang pasangan Anda katakan, bahkan jika hal itu menyakiti Anda? Apakah Anda adalah tipe orang yang selalu berkorban apapun demi mendapatkan cinta? Apakah Anda selalu kewalahan menghadapi pasangan Anda? Apakah Anda harus selalu berteriak-teriak dan menangis untuk mendapatkan perhatian dan pengertian pasangan Anda? Apakah Anda menjadikan pasangan Anda ratu yang membuat Anda mengizinkan memperlakukan Anda seperti apapun? Apakah Anda bisa mengendalikan pada siapa Anda jatuh cinta? Apakah Anda pengemis cinta? Gimana? Kira-kira ada yang seperti itu? Coba di chatting ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ya, kalau ada, berarti Bapak Ibu ya memang harus eh, apa, harus belajar ya tentang love hypnosis. Ya, belajar tentang love hypnosis. Itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Saya lanjutkan Boleh, sebentar Master. lagi ya. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Pak Fosan. Itu yang selalu saya menarik kalau Pak Fosan atau Master Fosan memberikan ulasan karena komprehensif dan mudah dimengerti dalam bahasa kerennya itu kita banget, itu saya banget itu dari apa yang dibicarakan. Nah, bicara tentang cinta tidak bisa kita hanya melihatnya dengan perspektif yang sempit. Awal pembahasan tentang cinta mestinya seperti yang Master Fosan selalu bahas, kita harus mulai dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang terbentuk sejak 6-7 tahun dengan segala problematikanya. Nah, dari pembahasan juga tadi, ya kalau saya cinta mestinya tidak bisa kita bahas secara sempit, hanya mana terhadap lawan jenis, ada bagian dari empati, dari rasa hati, bagian dari macam-macam lah terhadap diri, terhadap anak, terhadap istri, dan terhadap sesama harus dibungkus dengan nilai etik, moralitas, nilai etis. Karena kalau hanya meminta kita tidak bungkus dengan etika dan moralitas, itulah akan terjadi rasa cinta yang terhadap lawan jenis yang hanya sesaat. Bahkan parahnya kalau terhadap keluarga juga rasa cinta itu sesaat kan hanya didasari oleh seperti tadi. Yang kedua, Mas Ar dari ingin menyampaikan sesuatu bahwa cinta juga yang keluar dari diri kita dalam pikiran kita, dalam rasa kita itu sangat tergantung dari dua esensi diri yang ada pada diri kita, yaitu esensi baik dan esensi buruk. Ini yang banyak orang tidak pahami bahwa seseorang menjadi jahat yang diajarkan Pak Master Fosan bahwa alam pikir kita itu jangan selalu yang keluar itu adalah apa pikiran-pikiran frekuensi-frekuensi negatif. Harus setiap saat dari kita bangun sampai kita tidur mestinya yang selalu keluar adalah frekuensi yang baik. Karena kalau dia dengan frekuensi atau pikiran-pikiran yang salah, maka senantiasa kita akan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, mestinya sejalan dengan itu tadi, hal yang selalu muncul di frekuensi pikiran kita dan sebagainya, mestinya frekuensi-frekuensi yang baik, afirmasi-afirmasi yang baik, sehingga ketika kita menginginkan sesuatu yang salah, maka esensi baik itu pasti akan menegur, Pak Hakam jangan, salah, tidak boleh. Ketika kita mau menandatangani kwitansi yang mengarah ke korupsi, yang baik itu tadi, esensi baik pasti mengatakan, Pak Hakam jangan, tidak boleh. Jadi complicated, sangat universal sekali ketika kita bicara cinta dan tidak bisa kita hanya melihatnya dari satu sisi. Itu menurut saya, Mas. Terima kasih. Baik, luar biasa nih. Kalau Pak dosen udah ngomong ini sudah selesai ini. Sesuai dengan apa bidangnya Pak Akam itu ya. Baik. Jadi memang Pak Akam cinta itu ada cinta pada orang tua, cinta pada sesama, cinta pada anak. Ya. Tentu itu lebih indah ya, lebih indah dibahas juga bisa. Ya, nanti tentu ada materi-materi yang umum yang bisa diterapkan untuk semuanya. Ya, yaitu bagaimana sih
membuat orang itu suka, senang sama kita. Ada materi umum. Yang gambarannya adalah bagaimana kita merebut hatinya. Di mana atasan tuh sayang sama kita, bukan cinta dalam pengertian jatuh cinta kayak tadi ya, tapi bagaimana sih atasan tuh sayang sama saya, bagaimana sih rekan kerja itu sayang sama saya, itu ada ilmunya sendiri gitu ya. Namun juga kita bahas namun secara umum gitu. Kemudian betul Sigmund Freud itu mengatakan ya, yang pertama ada it itu dorongan dari dalam yang harus terpenuhi, kalau tidak terpenuhi itu akan gelisah. Namun juga ada ego yang mengetes apakah keinginan dari it ini rasional apa enggak. Namun ingat katanya Pak Ahkam Jayadi tadi, moralitas yang di sini kalau Sigmund Freud mengatakan adalah kita harus punya namanya super ego. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ditanam oleh orang tua kita. Ya, pertama nilai yang ditanam oleh Allah saat ruh ditiupkan saat kita usia 120 hari. Saat 120 hari ruh ditiupkan, itu sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat Tuhan itu ada dalam diri kita. Itulah kenapa kok kita iba saat orang teraniaya, kita kasihan, orang mengharapkan. Itu karena sebenarnya sifat-sifat dasar itu sudah baik yang ada dalam diri kita. Namun sayang sekali, sifat-sifat baik itu kemudian menjadi terbelenggu ya oleh trauma-trauma saat dalam kandungan di bawah 7 tahun ya, oleh kasih hidup, harta, dunia gitu ya, oleh nafsu ya. Ya, karena tadi super ego itu bertarung nanti dengan it. Nah, nanti ego itu mencoba untuk mengaku it terpenuhi, ya super ego terpenuhi. Itulah kemudian menyebabkan ada namanya dilanggar, ada namanya neurotic anxiety atau kecemasan neurotik. Kalau keinginan-keinginan it itu nggak dipenuhi. Nah, di sini Pak seninya, Pak. Seni bagaimana kita sebagai manusia, gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia agar kita seimbang dalam menjalani kehidupan ini. Itu Pak. Itu seru Pak. Seru. Misalnya begini, saya ada dorongan dari it, dorongan berkuasa, syahwat berkuasa lah, berkuasa jadi gubernur, berkuasa jadi bupati, jadi presiden, gitu ya. Ada, dan ini harus terpenuhi. Namun ego mengatakan bahwa harus logis ya, harus rasional ya, harus bisa diterapkan ya, gitu ya. Terus moralitas bilang jangan melanggar ya. Namun kadang kan ditabrak nih Pak. Ditabrak, akhirnya sifat-sifat kebaikan manusia itu lumpuh karena tadi nafsu tadi. Saya harus punya uang nih, harus korupsi saya nih. Kalau nggak korupsi, dari mana saya dapat uang? Terus katanya si moral, katanya super ego, nggak boleh, haram, ini bukan hakmu. Katanya si ego, jangan, kalau kamu ketahuan, kamu dihukum. Gitu. Nah, ego tuh mencoba memoderasi, ya, mencoba untuk bagaimana sih jalan keluarnya biar orang ini it-nya terpenuhi, tapi moralnya juga terpenuhi. Di sini seninya. Nah, sini mana yang menang nanti? Kalau moralitas terus dimenangkan, tapi egonya terus mendesak, juga gelisah. Ada kegelisahan. Nah, di sini Pak, seninya di situ. Gitu, termasuk berkaitan dengan cinta tadi. Oke, saya kira pertanyaan Pak Hakam sudah mewakili yang lain ya, karena pertanyaannya sangat mendasar ya, sangat berkelas gitu ya. Bukan pertanyaan ecek-ecek ini ya, pertanyaan orang-orang yang berkelas gitu ya. Oke, baik. Tentu dalam materi love hypnosis kita juga bahas cinta keluarga, cinta sesama gitu ya, dari kacamata umum. Ya, sesuai dengan apa yang ada dalam silabinya, ini lebih diarahkan bagaimana membangun kembali cinta dalam keluarga, bagaimana meletupkan lagi api cinta dalam keluarga, ya, bagaimana Anda membuat keluarga Anda, pasangan Anda cinta mati lengket, gak sanggup hidup tanpa Anda. Melalui apa? Love hypnosis, gitu ya. Meskipun juga nanti dibahas juga tentang cinta kepada sesama, cinta anak ya, cinta termasuk cinta pada Tuhan itu saja. Itu ya, teman-teman ya. Oke, barangkali nah saya lanjutkan sedikit lagi karena waktunya sudah tidak memungkinkan saya memperpanjang karena sudah 1 jam lebih gitu ya. Ya, namun tidak usah khawatir Bapak Ibu,
kalau dalam kesempatan yang lain nanti kita akan bahas lagi. Nah, bagi yang ingin memiliki kehidupan cinta yang hebat, yang luar biasa, sisa umur Anda habiskan dengan cinta yang indah, ya tidak ada salahnya Anda ikut ya bersama 2 pertemuan, nanti bonus 1 kali pertemuan, gitu ya. Dan saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Itu kawan-kawan ya. Oke, saya kembali ke materi ya. Saya ambil beberapa hal gitu ya. Saya langsung masuk ke sini ya. Kita juga akan bahas. Sudah muncul ya Mbak Adel ya. Pada saat kita jatuh cinta itu bagian otak mana sih yang off? Anda harus tahu ini. Amigdala off karena dipenuhi oleh dopamin, dibanjiri oleh dopamin. Ya, kemudian mid temporal juga off, frontal lobe off. Makanya kalau orang udah jatuh cinta itu nggak logis ya. Ada orang mengatakan orang kalau sudah jatuh cinta, apa yang dikatakan Bapak Ibu, orang kalau sudah jatuh cinta, tai kucing pun terasa apa Pak? Karena memang nggak logis gitu ya. Kenapa frontal lobe ini tertutup gitu? Katanya Mbak Rizka rasa coklat gitu. Gitu. Memang nggak logis. Kalau Anda ya biasanya orang kalau udah dimabuk cinta ini, aduh sudahlah. Apapun itu diabaikan gitu ya. Ya nggak logis. Cinta itu nggak logis. Nanti kita akan masuk ke sana, bicara juga sampai ke sana ya Bapak Ibu ya. Biar Anda menyadari. Termasuk kontrol emosi, empati Anda juga akan sehingga Anda akan menjadi cemburuan gitu ya. Nah, maka cinta itu adalah tanda cemburu. Ada hormon utama cinta yaitu peniletilamin. Zat kimia utama yang memberikan perasaan yang menggairahkan, mabuk kepayang. Ya, PA ini, peniletilamin ini akan berkurang, tidak bertahan lama ya, akan menurun seiring dengan lamanya usia pernikahan Anda atau usia Anda bersama dia. Gitu. Pacaran juga ada ya, peniletilaminnya itu menggelora itu. Begitu 1 tahun dah berkurang, ada yang 2 tahun bergelora, setelah itu berkurang. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita nanti adalah bagaimana sih menumbuhkan lagi peniletilamin ini. Bagaimana menumbuhkan lagi hormon itu. Hormon cinta Bapak Ibu ada feromon ya keluar dari ketiak. Ya, dan ini aromanya sangat khas, ada oksitosin. Hormon ini yang membuat kita nyaman saat menyentuh nyaman, disentuh nyaman. Itu ya. Kalau Anda menyentuh pasangan Anda sudah nggak nyaman, istri kok menyentuh sudah nggak nyaman, atau seorang anak disentuh oleh ibunya sudah nggak nyaman. Ada tuh anak yang disentuh ibunya nggak nyaman? Kira-kira ada nggak? Coba di chatting. Ada nggak sih anak yang disentuh ibunya nggak nyaman? Ada nggak kira-kira? Ada nggak yang disentuh ayahnya nggak nyaman? Nah, gitu. Ya ada, nggak nyaman. Apaan sih gitu ya? Apa sih gitu ya? Seorang ayah menyentuh anaknya, anaknya sudah nggak nyaman. Seorang ibu menyentuh anaknya, anaknya sudah nggak nyaman. Malah cenderung untuk pergi, antipati. Itu ada. Kenapa hormon ibu ada namanya vasopressin, itu namanya hormon komitmen, yang mana itu membuat orang lebih protektif, cemburu, dan monogami. Vasopressin ini kalau sudah nggak keluar, ya Anda susah untuk stay terus bersama pasangan Anda, karena Anda tidak ada komitmen. Nah, tantangannya adalah Bapak Ibu, ya dalam materi Zoom Love Hypnosis, semua hormon ini nanti saya keluarkan lewat hipnosis ya, dengan orang-orang Anda, dengan orang-orang yang Anda kehendaki. Ada dopamin. Dopamin ini yang membuat Anda glowing, bergairah, bersemangat, energik gitu ya, bersinar, jadi centil. Kalau wanita itu kalau sudah kena dopamin itu kayak centil, genit gitu ya. Itu jalannya jauh berbeda, wajahnya itu jadi bersinar, glowing, nggak usah pakai skincare ya. Wanita itu kalau sudah sedang jatuh cinta, merasakan cinta, aduh senyumnya itu manis sekali, glowing, ria, bersinar gitu. Gitu. Tapi kalau dopamin lagi nggak ada, Anda itu redup, nggak menarik gitu ya. Dan yang terakhir adalah neuropeneprin. Ini yang memompa darah pada organ-organ tubuh untuk siap melakukan dan menerima serangan.
Ya, bagi pria nanti akan terasa pada alat vitalnya, penis Anda akan berdiri. Ya. Bagi wanita itu nanti ke pipi, ke bibir, ke bagian dada dan seterusnya. Nah, itu adalah hormon-hormon yang mempengaruhi tubuh Anda karena pikiran dan tubuh itu satu sistem. Ada pikiran tertentu yang akan memicu hipotalamus memerintahkan pituitari untuk mengeluarkan hormon tertentu. Nah, hormon tertentu itu akan mempengaruhi fisik kita. Itu teman-teman ya, ini satu sistem. Anda harus pahami ini, gitu. Harus pahami. Nah, ada 20 tanda cinta mulai meredup. Ada, pingin tahu nggak nih? Coba di chatting. Pingin tahu nggak nih? 20 cinta sudah meredup. 20 tanda cinta sudah mulai meredup. Kira-kira pingin tahu nggak nih? Coba di chatting. Kalau nggak mungkin saya lewatkan aja. Pingin ya? Pingin tahu? Oke. Oh, pingin tahu ya? Oke, baik. Tapi singkat aja ya. Oke, Pak Hindari pengen juga. Wih, luar biasa. Saya selalu kagum nih sama Pak Hindari ini. Oke, baik. Ada 20 tanda cinta mulai meredup ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama, kaki dan tubuh menjauh ya. Jika pasangan Anda secara konsisten menjauhkan kaki dan tubuhnya dari Anda saat berbicara, mereka mungkin kehilangan minat pada Anda. Gitu ya. Mereka mungkin masih menoleh ke arah Anda untuk bersikap sopan, tapi kaki dan tubuhnya mengatakan bahwa dia ingin menjauh dari Anda. Gitu ya. Satu. Yang kedua, dia menggigit gugup, menggigit tanda-tanda. Karena dia menahan sesuatu, bibirnya kering, ya, bibirnya kering, sering membasahi bibirnya kering, karena bibir kering itu, bibirnya itu terkompresi, karena bibir itu sangat vaskular. Ya. Kalau dia lagi bergairah, lagi senang, lagi jatuh cinta, itu jadi tebel oleh darah. Banyak darah di situ. Tapi kalau dia terkompresi keringnya, itu adalah kejadian yang sebaliknya. Anda sudah kehilangan Anda. Kalau Anda sering melihat pasangan Anda bibirnya kering, terus nggak ada darah di situ, Anda sudah kehilangan kekasih Anda. Sibuk dengan gadget, dia mulai tidak fokus pada Anda, mulai mengabaikan Anda. Saya tanya nih, coba saya tanya nih, lawan dari cinta, coba dijawab. Lawan dari cinta adalah, boleh dijawab? Sebentar, ini saya tutup dulu nih. Benci. Lawan dari cinta benci. Iya. Lawan dari cinta bukan benci, saudaraku. Ya. Lawan dari cinta bukan benci, saudaraku. Lawan dari cinta adalah diabaikan. Ya. Lawan dari cinta apa? Diabaikan. Yang Anda benci, kadang Anda cinta. Kalau Pak Damopoli ini atau Pak Ahkam nih pulang ke rumah dilempar piring sama istri, itu berarti cinta istri sama Pak Ahkam tuh tinggi tuh. Makin banyak piring yang dilempar, makin cinta. Apalagi piring ditambah gelas, lebih cinta lagi. Ya. Tapi kalau pasangan kita sudah mengabaikan kita, berarti sudah gak cinta. Karepmu, aku rapopo, aku duwe lanangan ya rapopo. Wis minggat to kono. Itu kalau sudah mengabaikan itu berarti udah gak cinta. Kalau sudah ngomel-ngomel cintanya tinggi, Pak, dan sehat ya. Kalau Anda istri Anda ngomel, bawel, itu berarti sehat istri Anda itu. Merajuk, sehat. Kalau Anda punya istri kok diem nggak ngomong, hati-hati, dia sakit. Wanita itu mengeluarkan 20.000 kata per hari. 20.000 kata. Nah, kalau dia kok nggak ada kata-kata, diem, hati-hati, dia sakit hatinya. Gitu. Kalau ngomel-ngomel tuh, Pak, waduh, masih sehat, Pak. Apalagi kalau kayak radio, sehat, Pak. Saya justru sangat hati-hati kalau istri kok diem. Kenapa kok diem? Ada apa ini? Saya harus segera merubah perilaku. Ya, mungkin nyawanya saya juga mulai terancam. Kalau istri Anda diem, hati-hati itu. Bisa saja usia Anda nggak lama itu. Setiap hari satu tetes cyanida masuk di kopi. Hari pertama satu tetes, hari kedua satu tetes, hari ketiga Anda meninggal.
Ya, hati-hati. Kalau istri masih bawel, cerewet, bantah, sehat, ya, bersyukur. Itu ya, teman-teman ya. Kalau istri merajuk sama suami, bersyukur. Kenapa? Kalau istri masih merajuk pada suami, berarti istri merasakan cinta pada suaminya. Nah, kalau istri sudah nggak merajuk sama suaminya, hati-hati. Merajuknya sama siapa? Sama Pak Ahkam Jayadi. Nah, sama suami udah nggak merajuk sama Pak Ahkam, ya sama Pak Damopoli, nah, sama Pak Edi, Master Edi. Nah itu yang bahaya. Itu kalau masih merajuk sama kita, alhamdulillah Pak, bukain botol Pak, alhamdulillah Pak, garuk nih punggung, alhamdulillah Pak, bawain anu dong, Pak beliin ini dong, bersyukur berarti Pak istri Anda masih cinta sama Anda. Kalau tidak, hati-hati, merajuknya sama Mas Riki Saiful, merajuknya sama Master Edi, dan orang-orang yang saya sebutkan memang spesialis menerima rajukan. Nah itulah yang bahayanya. Ya itu ya teman-teman ya. Itu. Oke, baik. Mengabaikan, maka bersyukur Anda kalau belum diabaikan oleh pasangan. Dia masih memperhatikan Anda, bersyukur ya. Hati-hati kalau Anda sudah tidak sejalan ya. Anda melangkah sudah tidak seirama. Berarti bahasa bulan adu Anda sudah selesai. Kalau Anda jalan bersama pasangan Anda dan pasangan Anda sudah mulai mempercepat langkahnya atau dia mulai tidak seirama, hati-hati Anda sudah kehilangan dia. Hati-hati kalau pasangan Anda sudah tidak antusias dipeluk. Ya, meskipun ekspresi wajah bisa dikontrol, namun bahasa tubuh menunjukkan dia mulai tidak nyaman dengan Anda. Gitu ya. Hati-hati kadar sentuhan. Ketika pasangan Anda mulai kurang menyentuh atau menyentuh hanya dengan ujung jari saja, waspada. Api cinta sudah mulai meredup. Ya, harus hati-hati ya. Nah, itu sentuhan kok nyaman, ada hormon namanya oksitosin, ada vasopressin. Nah, hormon-hormon ini nanti lewat hipnosis nanti saya munculkan pada Anda untuk orang-orang yang Anda kehendaki. Biar api cinta Anda akan meletup-letup lagi. Itu ya teman-teman ya. Dia mulai menjauhi Anda saat bersama, ya kayak Trump ini begitu mau nyentuh istrinya pura-pura memperbaiki rambutnya karena dia mulai tidak nyaman ya bersama dan tidak mau disentuh. Gitu ya, teman-teman. Hati-hati jika dia sudah mulai menghindari menatap mata Anda, ya memutar mata dan sinis, ya hati-hati kalau memeluk udah nepuk-nepuk punggung karena dia berarti segera ingin mengakhiri pelukan itu. Itu ya, hati-hati kalau dia sudah tidak antusias di tempat tidur. Ini suami saya sudah nggak ketemu seminggu ini. Kenapa sih? Kok pulang ke rumah kok santai-santai aja nggak ngajak ini? Kenapa ya? Suami saya ini nggak ketemu saya sudah 2 minggu ini. Kenapa nggak nyentuh saya ya? Why? Ya kenapa ya? Saya sudah nggak 2 minggu nggak ketemu istri, kok istri saya kok menjauh dari saya ya? Bukan datang malah saling rindu, saling menyentuh. Why? Ini indikator paling kuat, Bos. Kalau Anda sudah seminggu nggak ketemu pasangan, seharusnya itu ketemu tuh langsung kayaknya sudah mau tumpah itu kan. Wah, sudah langsung nah, itu langsung itu. Seharusnya. Nggak ketemu sebulan, santai-santai aja. Hati. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, ya sering menggunakan gestur tangan kiri ya. Ya, lihat matanya karena mata adalah jendela jiwa, nanti saya ajarkan ya, sering menyentuh leher mendesak sepanjang waktu. Ya sering menjauh pendek-pendek saja, menghindar saat Anda menyentuhnya gitu ya. Menghindar saat Anda memegang tangannya. Siku dikunci, hati-hati nih, dipeluk kok siku kunci, berarti dia menjaga tubuhnya tidak dekat dengan Anda. Ya. Tapi cinta Anda sudah memudar. Gitu ya. Meskipun dia untuk sopan santun dia tetap nempel, tapi dia menjaga sikunya tetap untuk melindungi dia, mengabaikan Anda dan seterusnya. Nanti kita bicara stage of falling in love, bagaimana 10 detik kita jatuh cinta. Ya, dan saya nanti akan bahas juga tentang ini teman-teman ya, the free impression, visual, vocal values, psikologi warna kita bahas, warna ini untuk apa, warna ini untuk apa.
Kemudian kita juga akan bahas tentang lentera cinta ini. Cinta itu seperti lentera, untuk membuatnya tetap menyala, Anda harus menjaga bahan bakarnya agar tetap terisi. Ada 10 aspek ya, agar cinta Anda tetap menyala. Dan ada 5 aspek agar cinta itu tumbuh. Nanti dibahas, teman-teman ya. Bagaimana menyalakan lagi api cinta, dan saya ajarkan bagaimana rahasia, ya, momen-momen rahasia tersembunyi love hypnosis. Ada momen-momen yang harus Anda manfaatkan untuk Anda melakukan love hypnosis. Nanti kita jelaskan. Itu teman-teman ya. Dan terakhir saya akan bicara tentang the law of resonance, hukum resonansi. Ya, the frequency of your thought, frekuensi dari pikiran Anda, emotion and experience will attract similar things, akan menarik hal yang sama dari luar ya, vibrating at the same frequency, dan bergerak, bergetar dengan dalam frekuensi yang sama. Kawan-kawan, pernah nggak lihat percobaan garpu tala? Pernah nggak ya? Ada garpu tala nih, digetarkan nih. Ini 8 Hz, satunya 8 Hz, ya, atau 4 Hz. Di sekitar ini, ting, itu maka yang 4 Hz itu akan bergetar semua. Itu namanya law of resonansi. Pikiran kita juga ada gelombang elektromagnetiknya, ada resonansinya, gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, dari situlah nanti teman-teman, nanti saya ajari tentang apa? Vibrasi gelombang frekuensi ya. Kita ajari tentang pelet, ya, pelet cinta. Ini by hipnosis. Nanti dipandu ya, bagi terutama yang belum menikah ya, yang belum menikah, yang sudah menikah boleh juga sih belajar ini. Tapi yang di pelet pas kita bicara tentang pelet cinta tapi pakai paskan, dan ini ada ilmunya. Nanti saya ajarkan kepada teman-teman semua. Dan terakhir, tentu teman-teman nanti saya kasih bonus Hypno Beauty untuk wanita. Yang pria nanti keluar dari Zoom. Yang pria keluar dari Zoom, yang wanita tetap berada di Zoom, nanti saya kasih Hypno Beauty. Yang pria, nanti saya kasih hipno yang lain, hipno harisma. Dan tentu saja hipno yang lain. Sebab kalau Anda pria masuk ke wanita, nanti saya khawatir selesai Zoom Anda melambai. Gitu ya. Ya, nanti Zoom akan dipisah. Nanti kita bicara bola energi cinta. Kita bicara itu. Ya, makanya khusus untuk kelas ini nanti kita akan kasih bonus 1 pertemuan tambahan. Seharusnya hanya 1 jam pertemuan, Bapak Ibu. Ini sudah mau 2 jam ya, saya harus akhiri pertemuan karena sudah diingatkan untuk segera berakhir. Ini kalau saya biarkan bisa jam 11 ini, saya nggak pernah kehabisan materi, Pak, ya, untuk bicara ini. Mau jam 1 aja bisa ya. Mungkin saya kasih waktu 1 aja pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Atau sudah terlalu jelas? Oke, ada pertanyaan? Boleh di chatting, boleh. Wah, Pak Rizka tidak ada coach itu, langsung mantep kayak ini. Wah. Luar biasa. Bagaimana memperoleh dengan kita? Pak, bagaimana cara membuat orang jatuh cinta pada kita? Oh, itu kalau saya jelaskan sekarang, Anda nggak ikut Zoom, Mas, ya. Dan kalau saya jelaskan sekarang, memang nggak akan cukup. Ya, nggak akan cukup waktunya, ya. Nggak akan cukup. Kita butuh waktu 2 pertemuan, nanti 1 bonus 1 kali pertemuan. Jadi 3 pertemuan. Ya, sebenarnya materi ini berbayar 2,5 juta, tapi saya kemas ya, dipadatkan hanya 499.000 dengan 3 pertemuan. Materi nanti kita bagikan bagi yang ikut kelas gitu ya. Itu teman-teman, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, terima kasih Master. Waktu oh ya, silakan Pak Kle. Ya, terima kasih Master. Lanjut. Sudah malam. Oh ya, baik. Ya, ada kelas offline, sementara tidak ada. 1 pertanyaan boleh. Baru tidak ada offline. Ya, Bapak Ibu, ada 1 bonus pertemuan nanti untuk Hypno Beauty, kemudian untuk pelet,
ya, dan untuk bola energi cinta, khusus praktek itu pertemuan yang terakhir. Itu teman-teman, sampai jumpa di kelas bersama saya ya. Silahkan bagi yang masih punya harapan cinta yang indah, membangun cinta yang indah, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, ya, cinta kepada sesama. Silakan hubungi admin. Ya, kita bertemu nanti besok di Senin malam. Insya Allah Senin saya sudah pulang ke Jogja sehingga saya nanti mengajarnya di Yogyakarta. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ahkam, kepada Bapak Damopoli dari Manado, Master Edi. Ya, mungkin mudah-mudahan tidak tersinggung karena sering saya sebut hanya untuk supaya hidup saja Pak suasana. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih, sampai jumpa di Terima kasih Pak Terima Fauzan. kasih Pak Hasan. Bila taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Selamat malam. Selamat malam ya, Om Santi Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya aturkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak.